adalah kebebasan untuk menggauli siapa-siapa yang dia. Saya tidak menyerang poligaminya, tetapi yang saya serang itu adalah kebebasan untuk menggauli siapa-siapa yang dia kehendaki. Itu yang saya serang. Tetapi orang nangkepnya itu poligami, padahal itu bukan poligami. Poligami beda lagi. Gitu. Saya rasa itu dari saya dulu. Nanti silakan apa tanggapan Gus Wafi. Apa bedanya poligami dengan bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Untuk dipahami apa yang dikatakan Edis TV itu diambil dari Quran surat ke-33 ayat 50, di mana Nabi bebas menggauli siapa yang dia kehendaki. Dan siapa-siapa saja, karena itu diceritakan anak perempuan dari adik bapak-bapakmu, dari saudara, dari mamamu, pamanmu, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Kita tanggapin, ini seorang ustadz muda, Wafi namanya. Jadi sering berdebat juga dengan saya. Ya, saya lipat lah. Ya silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Gus Wafi. Nah, mengenai poligami, saya ingat 2 tahun yang lalu, waktu saya masih ada kos-kosan waktu itu, saya sempat ngobrol sama Mas Edis 2 tahun yang lalu. Itu saya ingat banget. Sudah sejak 2 tahun yang lalu, Edis ini memang tidak pernah membantah tentang poligami, teman-teman. Itu yang saya harus jujur itu. Jadi dulu saya mengatakan kepada Edis, apakah kamu menolak poligami? Tidak. Yang nggak boleh itu kalau banyak, karena kalau banyak itu harus raja, kata Edis. Saya ingat itu. Lah kalau 2 atau 3, itu 2 atau 3 itu sedikit. Nah, kemudian 3 tahun yang lalu saya pernah diskusi dengan RK dalam keadaan RK menghujat Nabi Muhammad SAW yang melakukan praktek poligami. Nah, RK dengan lantang menyerang poligami, dan ternyata Allah tunjukkan 3 tahun kemudian sekarang istrinya marah-marah sampai di video, dan ternyata dia melakukan perselingkuhan. Nah, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang memerintahkan seseorang untuk menikah satu saja ketika tidak mampu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir tidak akan adil, maka cukup satu saja. Menikah satu saja hanya disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran mengatakan, fankihu ma tobalakum, nikahilah wanita yang baik buat kalian, minan nisa'i, dari kalangan perempuan, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4 jika mampu. Ini kajian fikih ya. Ketika tidak mampu, mampu dalam hal apa? Dalam 2. 1, dalam kosam, menggilir istri-istrinya. Yang kedua, dalam nafkah. Ketika nafkah dan menggilir istri tidak mampu, dia tidak memiliki biaya atau lain sebagainya, maka tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Harus satu saja. Kalau kira-kira akan terjadi kezaliman, maka tidak diperbolehkan. Sekian. Terima kasih. Gitu. Iya. Apa tanggapan saya dari Quran surat ke-4 ayat 3 tadi? Hendaklah satu saja. Masalah dan implikasi yang dicontohkan oleh Nabi, dia melewati apa yang diajarkan surat ke-4 ayat 3 tadi. Hanya boleh 4. Beliau meniduri 30 wanita yang dikawini 23, yang dapat kamar hanya 11. Dan istrinya sering berantem dan cari perkara untuk menunjukkan dialah yang lebih baik karena bantuan dari orang tua mereka. Nah, kalau miskin ataupun susah, yatim piatu, ya harus dikumpulkan di dalam pesantren seperti Kiai Pati, Ustadz dari Pati, atau ustadz-ustadz yang lain lah yang lagi viral ini. Masalahnya kenapa? Kita bertanya kenapa Nabi melebihi melakukan itu. Maka di ayat surat ke-33 ayat 50, boleh menggauli siapa saja. Di surat ke-4 ayat 24 ataupun ayat 20, boleh melakukan sesuka hatinya, dan kalau enak ya dibayar. Kalau nggak enak ya
dicuekin. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng ini, dan banyak ayat sekalian. Karena wanita itu menzolimi atau melakukan kezoliman, maka boleh dikurung sampai ngek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan dari Gus Wafi tadi, memang Muhammad gak mampu? Kenapa dia sampai melakukan 11 itu, melebihinya itu? Itulah sebabnya di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kitab. Katanya turun ayat itu, katanya dari langit, padahal bohong, omongan Muhammad doang itu. Saya nggak percaya itu ayat dari langit mewajibkan berperang. Peperangan ini adalah untuk menutup biaya-biaya membesarkan dan menghidupi istri yang sekian orang itu. Jadi begitu, Wafi. Sekarang ini zamannya adalah zaman bisnis, zamannya zaman keahlian tertentu, sehingga laki-laki menghasilkan banyak uang, sehingga dia banyak meninggalkan meniduri wanita-wanita itu. Syekh Puji Semarang misalnya, dia sudah punya sekian istri, belum puas dia kawin lagi dengan yang muda 12 tahun, sehingga dia kena masuk penjara waktu itu 6 tahun hukuman penjaranya. Tetapi harus Anda ketahui, semua orang, implikasi dari poligam itu adalah merendahkan wanita, kemudian akan menimbulkan banyak masalah, dan belum lagi hal-hal yang akan terjadi karena berkeluarga banyak, istri bisa berantem, anak-anak juga saling berantem dan mengambil pengaruh untuk menguasai bisnis bapaknya ataupun apa saja yang berkaitan dengan nafkah keluarga dan keadilan itu. Tetapi Anda harus tahu bahwa surat keempat ayat 129, kamu tidak akan mampu berlaku adil kepada istri-istrimu. Catat baik-baik. An-Nisa 129. Nabi Muhammad saja tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Kamu tidak sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil kepada, banyak banget. 4 aja gak mampu. 1 aja kabur. Kalau saya ini kan bisa kabur istri saya. Kabur meninggalkan saya dan anak-anak. Bisa kabur begitu. Sementara saya taat dengan undang-undang hukum firman Tuhan. 1 saja tidak boleh diceraikan. Nambah nggak boleh. Bagaimana kalau saya nambah, Gus Wafi? Nggak bisa. Ini perkawinan kekristenan, perkawinan kegerejaan yang akan membuat kita semua ribut kalau sudah berkaitan dengan doktrin ini. Baik. Nah, kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa poligami itu sesat? Bukan berarti saya lagi dukung poligami, ya tidak. Ini harus kalian jeli di sini. Saya tidak mendukung poligami, saya tidak mempromosikan poligami. Tetapi jangan katakan bahwa poligami itu adalah sesuatu yang sesat. Karena mereka poligami itu ada permasalahannya. Begitu loh. Ada sesuatu di balik itu. Dan kebanyakan orang-orang di dalam Alkitab yang melakukan poligami itu pasti bermasalah keluarganya. Daud, anak-anaknya saling perang, saling bunuh anak-anaknya untuk memperebutkan tahta raja. Karena apa? Karena Daud punya banyak istri. Nah, di situ Daud melakukan pelanggaran karena dia punya banyak istri. Padahal seorang raja janganlah memiliki banyak istri. Salomo juga seperti itu. Tetapi secara spesifik, ya, jangan mengatakan itu sesat. Karena apa? Karena kalau itu kesesatan, maka kita harus menyimpulkan bahwa Abraham orang sesat karena dia berpoligami. Yakub orang sesat karena dia berpoligami. Daud orang sesat karena dia berpoligami. Seperti itu. Nah, jadi
pesannya itu bukan sedang mempromosikan poligami, tapi hati-hati mengatakan bahwa poligami itu sesat, karena nanti kesimpulannya akan berbahaya. Saya tidak menyerang poligaminya, tetapi yang saya serang itu adalah kebebasan untuk menggauli siapa-siapa yang dia kehendaki. Itu yang saya serang. Tetapi orang nangkapnya itu poligami, padahal itu bukan poligami. Poligami beda lagi. Gitu. Saya rasa itu dari saya dulu. Nanti silakan apa tanggapan Gus Wafi. Apa bedanya poligami dengan bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Jadi ini bukan bagian dari tafsiran Al-Quran. Karena kalau sudah sampai kepada kalimat di mana Muhammad dikatakan oleh Allah kamu bebas menggauli siapa saja, ini berimplikasi semua ustadz mundur dari panggung karena nggak bisa menjawab, tidak ada untuk jawaban itu karena itu spesialisasi Nabi Muhammad. Jadi begitu. Nah, bagaimana dengan RK sendiri? RK sendiri Heran. Apa kata istri RK? Heran. Udah punya istri satu, pengen dua. Emang kamu tuh mamat apa? Ngajarin poligami. Heran. Udah punya istri satu, pengen dua. Emang kamu tuh mamat apa? Ngajarin poligami. Secara psikologis memang laki-laki itu dilahirkan sebagai poligam. Lihat aja binatang-binatang itu. Pejantan paling tangguh akan menguasai arena dan minimal kalau kambing-kambing saya dulu itu satu kambing jantan itu meniduri 12 wanitanya. Itu yang saya persiapkan. Dan saya sendiri yang akan memilih kambing saya yang terbaik, pejantan yang terbaik. Itu karena anak-anaknya sehat, bagus, keturunannya bagus pula anak-anaknya. Maka kambing-kambing yang muda itu saya singkirkan atau jadikan korban besok. Begitu. Namun si jantan ini bisa dia sampai 5 tahun untuk mengurus istri yang 12 ini. Begitu untuk mempermudah supaya saya mempunyai keturunan kambing yang bagus. Tetapi ini Mamat ini adalah seorang nabi, teladan yang bagus, dan ini menjadi bahan ejekan olok-olok sampai hari ini. Karena Muhammad itu menggunakan kebebasannya dan melanggar undang-undang Al-Quran, melanggar undang-undang buatannya sendiri. Wankihul ayyama minkum mathna wa thalatha wa ruba'. Bahkan karena dia selalu meniduri janda-janda bekas orang, dia sanggup menunggu Aisyah ini dikawini umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Itu sejarah yang kuat yang walaupun mereka sakit sekalipun dengan omongan saya pakai data. Ada semua hadisnya. Jadi begitu. Hanya saja saudara-saudara muslim ini apabila dikatakan Muhammad itu begitu, mereka akan marah. Padahal itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Negara-negara Islam itu terbelakang, negara-negara Islam itu tidak maju karena antara yang mengatakan poligami boleh dan poligami jangan ada dan sebagainya, maka terjadilah sampai hari ini. Pesantren yang saya pimpin Az-Zaitun itu anti poligami. Jadi tidak boleh poligami apapun alasanmu. Sampai hari ini itu terjadi gitu. Pesantren Az-Zaitun yang saya pimpin dulu tidak boleh poligami. Tetapi apakah setelah saya keluar dari pesantren itu undang-undang yang saya buat itu masih berjalan enggak? Tapi saya yakin, saya sudah pantau murid-murid saya, apakah Syekh Panji Gumilang poligami atau enggak? Enggak semuanya. Masih seperti yang dulu. Dan karyawan, guru-guru di pesantren itu enggak ada satu pun boleh poligami. Di pesantren Az-Zaitun Indramayu.
Jadi demikian saudara-saudara. Oh, masih ada satu hal lagi ya, dari adiknya RK ini, istrinya RK. Bagaimana dengan video ini saudara-saudara? Rangkas, saya tidak menyerang rangkas uang dolar. Saya tidak. Jadi tidak begitu. RK, akhirnya kamu harus kembali kepada istrimu. Ini nasihat bijak dari saya, dan kita nggak usah ribut masalah doktrin yang mempersulit hidup semakin susah. Bagaimana kita menggembirakan pemberitaan firman Tuhan ini dengan uang, tenaga, kekuatan bagi kita semua. Saudara yang tidak bisa menginjil, saya berikan kesempatan untuk mendonasi lewat 2 rekening yang saya siapkan, yaitu atas nama Abraham Ben Moses, rekening Mandiri dan BRI. Terima kasih yang sudah membantu. Tuhan Yesus memberkati.